Selamat datang di video kami. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang tugas yang kami buat. Apabila diperlukan, Ibu dapat membahas video ini kapan saja. Without further ado, let's get right to our first part. Baik, saya akan menjelaskan tentang dokumen requirement gathering. Pada tabel dokumen requirement gathering, memiliki deskripsi kebutuhan, yaitu admin dapat mendaftarkan pegawai baru. Yang kedua, admin dan kasir dapat melakukan login. Yang ketiga, kasir dapat menambahkan pelanggan ke dalam membership toko. Yang keempat, admin dan manajer dapat mengelola data stok barang. Dan yang kelima, kasir mencatat transaksi yang terjadi. Untuk data yang diperlukan dan informasi yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen analisis kebutuhan. Nah, di dalam dokumen analisis kebutuhan terdiri dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama yaitu sistem harus dapat mengelola data pegawai minimarket. Data pegawai minimarket yang didapatkan dalam sistem agar sistem dapat digunakan. Data pegawai minimarket berupa nama, jenis kelamin, dan seterusnya. Lalu pengguna dapat menampilkan, mengubah, dan menghapus data pegawai. Jabatan dari pegawai akan menentukan apakah mereka bisa mengakses dari fitur ini. Lalu selanjutnya, sistem harus dapat mengelola stok barang dalam toko. Pengguna dapat menambahkan data barang berupa nama barang, supplier, dan seterusnya. Lalu sistem akan otomatis mencatat barang yang didapatkan ke dalam laporan. Lalu pengguna dapat melakukan perubahan dan penghapusan data barang. Lalu pengguna dapat melakukan pencarian barang dan mengetahui sisa stok barang yang dicari. Lalu sistem akan mengkonversikan ketika stok barang mendekati kosong. Lalu berikutnya ada sistem harus dapat melakukan pendataan membership pelanggan. Untuk pengguna dapat menambahkan data belakang untuk menampung dengan membership berupa nama pelanggan, jenis kelamin, dan seterusnya. Lalu pengguna dapat menampilkan data member, dapat mengubah dan menghapus data pelanggan. Lalu sistem akan menandai member yang masuk masa tenggang atau masa expirednya. Lalu sistem akan otomatis mencatatkan fasilitas membership seperti diskon setiap kali melakukan perbelanjaan. Lalu selanjutnya, sistem harus dapat mengelola data transaksi penjualan toko. Lalu pengguna dapat menambahkan ID barang yang terjual atau banyaknya, dan seterusnya. Lalu sistem akan otomatis mencatatkan fasilitas membership. Lalu sistem dapat menerima transaksi secara tunai dengan menginput secara manual maupun menggunakan card reader. Lalu hasil transaksi disimpan ke dalam database dalam bentuk laporan keuangan. Lalu selanjutnya, sistem harus dapat menghasilkan laporan log transaksi dan perubahan stok barang. Lalu pengguna dapat menampilkan stok barang dan sisa stok barang beserta waktu kejadiannya. Lalu pengguna dapat mencari transaksi berdasarkan ID transaksi, waktu tab dengan range nominal transaksi. Lalu selanjutnya untuk kebutuhan non-fungsional ada operasional, yaitu dari perangkat lunak yang digunakan secara umum yaitu browser Google Chrome dan seterusnya. Lalu di sini menggunakan XAMPP dan sistem operasinya Windows 10. Prosesor minimalnya Core i3 atau AMD Ryzen. Lalu RAM 4GB, 8GB direkomendasikan. Disk space dan digunakan yaitu SSD. Lalu terdapat monitor, keyboard, dan barcode scanner dan printer untuk mencetak struk transaksinya. Lalu untuk keamanannya, pengaksesan sistem memerlukan login berupa username dan password. Lalu dilengkapi fitur undo untuk membantu mengurangi kesalahan. Lalu untuk informasinya, adanya informasi ketika kesalahan input baik kesalahan password maupun input data lainnya. Lalu disediakan tutorial untuk penggunaan sistem pertama kalinya. Lalu untuk kinerjanya, waktu transaksi diusahakan secepat mungkin tanpa adanya delay pada sistem, dan sistem yang dibuat seringan mungkin agar tidak melambat komputer secara signifikan. Baik, untuk dokumen perancangan, yang pertama kita akan membahas flowchart dari sistem kami. Nah, yang pertama untuk flowchartnya adalah login. Nah, di sini untuk login straightforward juga. Dimulai dari input data login, kemudian apakah username atau password benar. Kalau benar, maka sistem akan memberikan akses kepada pengguna. Untuk selanjutnya, untuk input data pegawai, pertama sistem akan mengecek apakah user memiliki akses atau tidak.
Kalau user memiliki akses, maka sistem akan menunggu inputan data pegawai dari user. Nah, kemudian sistem akan mengecek apakah data tersebut valid atau tidak. Kalau data valid, maka sistem akan menyimpan data tersebut. Selanjutnya adalah menampilkan data pegawai. Nah, untuk menampilkan data pegawai, sistem akan menunggu inputan kata kunci dari pencarian. Nah, kalau misalkan kata kuncinya kosong, maka sistem akan menampilkan semua pegawai yang terdaftar. Kalau tidak, sistem akan menampilkan daftar pegawai yang datanya cocok dengan kata kunci pencarian. Kemudian, pengguna dapat memilih salah satu dari pegawai yang ditampilkan pada sistem untuk ditampilkan data yang lebih detail. Untuk selanjutnya adalah mengedit data pegawai. Kalau untuk mengedit data pegawai juga sistem harus meminta apakah user memiliki akses atau tidak. Kalau user memiliki akses, maka pengguna dapat memilih pegawai yang datanya akan diedit, kemudian melakukan proses penginputan data baru. Hanya saja kalau di edit data pegawai ini, datanya akan di-override. Kemudian untuk hapus data pegawai, sama, sistem akan meminta apakah pengguna memiliki akses atau tidak. Kalau pengguna memiliki akses, maka prosedur penghapusan bisa berjalan seperti memilih data pegawai yang akan dihapus, kemudian sistem menghapus data tersebut. Nah, untuk input data barang sama seperti input data pegawai, hanya saja di sini tidak memerlukan adanya autentifikasi dari hak akses pengguna. Selanjutnya tampil barang juga sama. Untuk edit barang juga hampir sama, namun perbedaan ini kalau misalkan di barang ada perubahan stok, sistem akan mengkalkulasikan perubahan stok tersebut dan mencatatnya di dalam log perubahan stok barang. Untuk menghapus data barang sama seperti penghapusan data pegawai, hanya saja tidak memerlukan autentikasi. Untuk input data member ada sedikit perbedaan untuk penginputan. Untuk penginputan data member, sistem akan otomatis melakukan kalkulasi dari kapan member tersebut akan expired. Selanjutnya untuk menampilkan data member sama, terus melakukan edit data member juga sama seperti edit data barang. Untuk menghapus data member juga sama seperti edit data barang. Nah, untuk pengelolaan transaksi di sini sistem akan menunggu input barang-barang yang terjual, data-data barang yang terjual seperti ID dan semacamnya. Kemudian sistem akan melakukan kalkulasi total penjualan. Nah, setelah pengkalkulasian, sistem akan meminta apakah pelanggan merupakan member atau tidak. Kalau pelanggan merupakan member, maka datanya akan diinputkan ke sistem dan sistem akan menambahkan diskon kepada member dalam transaksinya. Nah, setelah proses diskon tadi, sistem akan mengkalkulasikan dan mencatat perubahan stok barang untuk dicatat ke dalam log perubahan stok barang. Nah, setelah semuanya selesai, maka sistem akan mencatat ke log transaksi dan mencetak output untuk pelanggan. Nah, yang terakhir, flowchart-nya adalah penampilan log barang transaksi. Nah, untuk ini juga sama seperti yang tadi, hampir semuanya untuk penampilan log sama seperti ini. Untuk selanjutnya, pada bagian perancangan sistem, kita akan membahas DFD. Nah, untuk DFD ini ada DFD level 0 seperti ini, ada 3 entitas dan sistem kasirnya. Nah, untuk sekarang kita coba buka menjadi DFD level 1. Untuk di DFD level 1 untuk alur datanya seperti ini, dan juga di sini sudah kami warnai untuk jalur-jalur aliran datanya. Untuk selanjutnya ERD. Nah, di ERD ini kami sudah buat seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 entitas yang relasinya sudah dijelaskan pada gambar ERD ini. Nah, dari ERD tersebut kita akan membuat basis data konseptual. Nah, untuk basis data konseptualnya seperti ini, dijelaskan oleh gambar. Namun ada catatan satu. Nah, di sini untuk tabel pegawai ini merupakan gabungan dari dua entitas, yaitu admin atau manajer dan kasir. Di sini untuk pembedaannya yaitu jabatannya. Selanjutnya dari basis data konseptualnya akan dibentuk sebuah basis data relasional. Untuk basis data relasional ini sudah kami normalisasi. Jadi untuk tabel pegawai akan terlihat seperti ini. Untuk tabel member seperti ini. Tabel supplier seperti ini. Tabel transaksi seperti ini. Dan tabel barang seperti ini. Nah, untuk di tabel-tabelnya ini, dan juga ada tabel penjualan. Nah, untuk di tabel-tabelnya ini, tabel yang kolom yang paling sebelah kiri ini adalah primary key, sementara untuk kolom-kolom yang lainnya dengan tulisan tagar adalah foreign key.
Untuk selanjutnya yaitu perancangan antar muka. Di sini ada login screen yang ada field username dan password dan juga login button. Untuk login screen juga ada informasi username atau password salah kalau username atau passwordnya salah. Nah, di sini untuk main menu tampilan seperti ini, ada sidebar, ada tombol lock berupa dolar dan button navigasi. Di atas kanan ada nama user yang menggunakan sistem. Kemudian kita buka log itu, tombol lognya, maka akan muncul log barang seperti ini. Nah, di sini untuk warna hijau ini adalah penambahan stok dan warna merah untuk pengurangan stok. Nah, di atas ketika kita mengklik log transaksi, maka kita akan dibawa ke screen log transaksi. Di sini log transaksi dipisahkan berdasarkan periodenya dan juga ada totalnya. Di sini kalau kita mengklik salah satu screen detail transaksinya, maka akan muncul detail dari transaksi. Selanjutnya kita berpindah ke screen pengelolaan transaksi toko. Di pengelolaan transaksi toko ada dua widget, yaitu widget barang dan widget cart. Untuk menambah barang ke dalam cart ini bisa dengan double klik, enter, atau drag and drop. Dan juga dengan barcode scanner. Terus selanjutnya ketika transaksi sudah selesai, maka akan dihasilkan sebuah screen checkout. Di sini juga dari screen checkout ini kita bisa langsung membuat transaksi baru. Terus selanjutnya pengelolaan barang. Di sini untuk pengelolaan barang tampilan seperti ini, ada search bar juga dan juga tombol tambah barang. Sekarang ketika kita memilih salah satu barangnya, maka akan masuk ke screen edit barang. Dari semua field-field yang ada di sini hanya ID saja yang tidak boleh diutak-atik. Jadi kita bisa menentukan apapun ke sana karena ID akan di-generate secara otomatis. Nah, ini juga untuk screen tambah barang. Hampir sama dengan edit barang. Untuk pengelolaan pegawai mirip dengan edit barang tadi, hanya saja tampilannya dengan menggunakan banner seperti ini. Kemudian screen edit pegawai ini sama dan tambah pegawai ini juga sama. Nah, yang terakhir yaitu screen pengelolaan member seperti ini. Jadi di sini perbedaannya sama dengan pegawai yaitu kalau member bannernya berwarna merah kalau dia memasuki masa tenggang. Nah, untuk screen edit member sama seperti yang tadi, hanya saja ada tombol edit tanggal expired. Dan untuk screen tambah member sama seperti yang tadi. Baik, saya akan menjelaskan tentang dokumen pengujian. Pada dokumen pengujian ini, kami menggunakan metodologi black box testing, boundary value analysis. Untuk tabel pengujian ini berdasarkan analisis kebutuhan fungsionalitas yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada tabel 1, yaitu butir uji mengelola data pegawai, memiliki fitur atau fungsionalitas pendaftaran pegawai, menghasilkan ID pegawai secara otomatis, menampilkan data pegawai, perubahan data pegawai, penghapusan data pegawai, dan hak akses. Untuk butir uji, data input uji, dan hasil yang diharapkan dapat dilihat melalui tabel ini. Pada tabel 2, yaitu mengelola stok barang, memiliki fitur atau fungsionalitas pendaftaran barang, menghasilkan ID barang secara otomatis, penyimpanan data barang ke dalam laporan keuangan secara otomatis, perubahan data barang, penghapusan data barang, pencarian barang, dan notifikasi stok barang menipis atau kosong. Untuk butir uji, data input uji, dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada tabel ini. Pada tabel 3, yaitu mengelola membership, memiliki fitur atau fungsionalitas menambahkan data pelanggan, menampilkan daftar member, update data membership, expired membership, dan diskon membership. Untuk butir uji, data input uji, dan hasil yang diharapkan dapat dilihat pada tabel ini. Untuk tabel selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, berikut ini adalah tabel 4, yaitu mengenai mengelola transaksi toko. Nah, jadi fiturnya itu terdiri dari fitur menambah ID barang, fitur membership, dan fitur transaksi. Bisa terlihat seperti tabel berikut ini. Baik, lalu selanjutnya ada tabel 5, yaitu laporan log stok barang dan transaksi, yaitu memang fiturnya itu terdiri dari fitur laporan stok barang dan fitur laporan transaksi. Bisa terlihat seperti tabel berikut ini.